Restu, perkenalkan nama saya Made Ferdi Gunawisnama dengan NIM 25150511074. Membuat video pembahasan materi mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Di sini ada materi yang pertama yaitu pengantar organisasi dan arsitektur. Ada yang dijelaskan mengenai konsep dasar pemahaman tentang input dan output, yang dimana input merupakan sebuah masukan instruksi, sedangkan output adalah keluaran atau hasilnya. Dijelaskan juga tentang konsep dasar input dan output, yang penghubung antara CPU dan perangkat eksternal, yang dimana fungsinya bisa menerima data dari CPU dan mengirim ke perangkat dan sebaliknya. Dan ada juga contoh dari penerapan input dan output ini dalam bentuk benda hamper selalu kita temui, yaitu salah satunya printer, yang dimana input perintahnya yaitu cetak dan keluarannya adalah kertas dengan hasil masukannya. Selanjutnya itu ada dibahas mengenai memori komputer, mulai dari definisinya bisa dianalogikan sebagai ingatan manusia, yang dimana memori komputer ini adalah perangkat penyimpanan data, instruksi, dan informasi yang digunakan CPU, yang dimana tanpa memori ini komputer tidak akan bisa menyimpan program atau hasil proses. Kemudian yang terakhir dijelaskan mengenai tingkat dari memori, mulai dari register, kemudian change, selanjutnya RAM, storage, dan terakhir cloud. Itu ada di materi kedua, yaitu tentang software dan hardware. Jadi di materi kedua ini dipaparkan bahwa software dan hardware adalah dua hal saling melengkapi, seperti yang dijelaskan kemarin. Hal ini bisa kita analogikan seperti tubuh manusia sebagai hardware, sedangkan pikiran adalah software. Jadi jika salah satunya tidak ada atau tidak berfungsi, maka sistem akan mengalami masalah dan kendala. Di materi ini juga dijelaskan konsep dasar hardware dan software, yang hardware merupakan bagian fisik komputer yang bisa disentuh dan dapat dibagi menjadi 4 bagian atau jenis, mulai dari input device, contohnya keyboard, mouse, dan kawan-kawan. Kemudian processing device seperti CPU, RAM, motherboard, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada output device seperti monitor, printer. Dan yang terakhir ada storage device seperti HDD, SSD, dan lain-lain. Sedangkan software adalah program instruksi yang tidak terlihat atau bisa disentuh tapi mengendalikan hardware. Ada 3 jenis, mulai dari sistem software seperti Windows, kemudian application software seperti Word, dan terakhir ada utility software, yaitu salah satu antivirus. Dan materi ketiga ada perangkat eksternal komputer dan hierarki sistem memori. Materi ini membahas tentang perangkat eksternal komputer dan hierarki sistem memori. Perangkat eksternal adalah perangkat keras yang digunakan untuk berinteraksi dengan komputer, baik sebagai alat input seperti keyboard, mouse, dan scanner, maupun output seperti monitor, printer, dan speaker, serta media penyimpanan eksternal seperti flash disk dan hard disk eksternal. Perangkat ini berfungsi untuk memperluas kemampuan komputer dalam menerima, mengolah, dan menampilkan data. Dalam mengkaji perangkat eksternal, perlu diperhatikan fungsi teknologi yang digunakan, kompatibilitas dengan sistem komputer, serta performa dan efisien energinya. Dengan kecepatan, kapasitas, dan biaya hierarki memori, mulai dari register yang paling cepat dan berkapasitas sangat kecil di dalam CPU, kemudian cache memori yang membantu mempercepat akses data, dilanjutkan dengan RAM sebagai memori utama, hingga penyimpanan sekunder dan eksternal yang memiliki kapasitas besar namun kecepatan lebih rendah. Hierarki ini dirancang agar sistem komputer dapat bekerja secara efisien dan optimal. Lalu ada materi yang
4 yaitu RISC dan CISC. Di pertemuan ini dijelaskan bahwa RISC adalah Reduced Intrusion Set Computer, yang dimana RISC ini menggunakan instruksi sederhana dan sedikit yang memungkinkan prosesor untuk mengeksekusi setiap instruksi. Dalam satu siklus clock yang dilengkapi banyak register umum untuk mengurangi akses ke memori dan meningkatkan kecepatan eksekusi, RISC juga bisa dianalogikan sebagai menu yang dijual di tempat makan siap saji seperti KFC dan McD. Sedangkan CISC atau Complex Intrusi Set Komputer adalah jenis arsitektur komputer di mana satu instruksi dapat menjalankan beberapa langkah operasi sekaligus seperti load, operasi aritmatika, dan store, yang dimana CISC ini instruksinya lebih beragam dan kompleks berbanding terbalik dengan RISC. Itu ada di materi yang kelima. Yang selanjutnya itu tentang pipeline, yang dimana pipeline ini adalah teknik atau proses memecah instruksi atau tugas menjadi beberapa bagian dan melaksanakannya secara paralel dan satuan. Atau secara sederhananya dijelaskan banyak instruksi yang bisa dieksekusi secara bersamaan, yang dimana dapat dibagi menjadi 3, yaitu mulai dari level rendah, mikroprosesor, kemudian level menengah atau prosesor, dan yang terakhir level tinggi atau aplikasi. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu bisa meningkatkan kinerja karena memberikan instruksi berbeda dalam waktu bersamaan, sedangkan kekurangannya yaitu salah satu menggunakan banyak jalur berbeda dan memerlukan komputer dengan spesifikasi tinggi. Ada juga 3 tipe data pipeline, mulai dari batch processing, kemudian streaming data, dan terakhir ada lambda arsitektur. Lalu ada di sini kemudian dijelaskan atau diperlihatkan juga 2 studi kasus yang berbeda. Yang pertama ada Umber dan Maslengelo yang menggunakan sistem pipeline untuk mengelola machine learning atau ML, dan studi kasus kedua ada Messi S dan integrasi cloud, yang dimana Messi ini memerlukan marketplace dengan menyatukan database dengan Google Cloud, yang dimana hal ini dapat menciptakan marketplace baru, integrasi data, dan update real time. Habis itu ada operasi unit control. Dijelaskan unit control ialah otak dari komputer yang bisa mengawasi siklus instruksi dan mengontrol isinya. Untuk mikrooperasi pada CPU memori dan perangkat input-output dijelaskan juga oleh Bapak Krishna bahwasannya operasi unit control ini contoh nyatanya adalah seperti provider WiFi, dan ada 3 fungsi unit control. Yang pertama ada mengawasi siklus instruksi, kedua mengontrol dan terakhir mengeksekusi operasi mikro. Ada 2 jenis unit control. Yang pertama yaitu single cycle, yang dimana proses terjadi dalam satu siklus, sedangkan yang kedua yaitu multi cycle yang berbeda dengan single cycle. Multi cycle ini memiliki lebih banyak fungsi yang ditemukan oleh state dan opcode. Selanjutnya instruksi internal CPU ada 3, yaitu pertama unit masukan dan keluaran atau input output, kedua ada unit logika aritmatika atau ALU, dan terakhir ada memoria atau RAM dan ROM. Ada juga siklus instruksi CPU ada 5, yaitu fetch code, execute, interrupt, dan interrupt, yang dimana
pada saat itu dianalogikan sebagai anjing yang membawa kayu dan ramalan cuaca sebagai contoh salah satu siklus, yaitu Fetch. Dan juga pada pertemuan dijelaskan dua materi sekaligus, yaitu yang selanjutnya ada chipset komputer yaitu dijelaskan merupakan kelompok IC sangat amat kecil yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas peredaran data. Dijelaskan juga ada dua jenis chipset. Yang pertama ada short braid, yaitu chip yang berfungsi mengendalikan bus ID, USB support, plug and play, menjembatani PCI serta bisa dan mengendalikan keyboard serta mouse. Sedangkan not byte merupakan bagian yang mengkaitkan prosesor CPU ke sistem memori serta graphics control. Dijelaskan juga jika salah satu ini tidak berfungsi, maka sistem tidak akan berjalan. Kemudian ada sistem multiprosesor, yang dimana adalah komputer dengan dua atau lebih prosesor identik yang berbagi akses penuh ke RAM umum yang awalnya digunakan untuk servis dan sekarang mulai merambat ke PC desktop dan laptop. Di pertemuan ini juga dijelaskan tentang karakteristik utama multiprosesor. Disebutkan ada 3, yaitu pertama prosesor general purpose, kemudian akses memori global, dan terakhir ada akses perangkat input-output, yang dijelaskan semua prosesor memiliki akses bersama ke perangkat input-output. Selanjutnya juga kita mempelajari terkait sistem System-Centric Multiprocessing atau SMP. Yang dijelaskan yaitu SMP ini melibatkan arsitektur perangkat keras dan lunak prosesor, di mana 2 atau lebih prosesor terhubung ke memori utama. Ada juga Asymmetric Multiprocessing atau ASMP. Dijelaskan dalam ASMP ini satu prosesor yang bertindak sebagai master, yang dimana dari kedua penjelas ini kami juga mendapat perbandingan antara SMP dan ASMP yang terletak dari cara kerja prosesornya. SMP menggunakan semua prosesor secara serta, sedangkan ASMP menjadikan satu prosesor sebagai master atau penggerak. Dan ada materi terakhir, yaitu mempelajari tentang komputer performance, yang dimana membahas tentang kinerja komputer, yang dimana merupakan kemampuan sistem komputer dalam memproses dan menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. Performa ini dipengaruhi oleh komponen perangkat keras seperti proses CPU, memori RAM, media penyimpanan, serta dukungan perangkat lunak dan sistem operasi. Semakin seimbang dan optimal komponen tersebut, maka semakin baik pula kinerja komputer dalam menjalankan sebagai aplikasi. Dalam mengukur kinerja komputer dikenal pendekatan utama, yaitu benchmarking dan real world performance. Benchmarking adalah pengujian performa menggunakan program atau tes standar untuk membandingkan kemampuan komponen secara objektif, serta itu real world performance menggambarkan kinerja komputer berdasarkan penggunaan nyata sehari-hari, seperti menjalankan aplikasi, multitasking, dan aktivitas pengguna lainnya. Hasil benchmarking tidak selalu sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata, sehingga evaluasi performance komputer sebaiknya mempertimbangkan kedua pendekatan tersebut agar diperoleh gambaran kinerja yang lebih akurat dan relevan.
Nah, sekian dari saya. Terima kasih.